Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan langsung dan larutan tidak langsung. Larutan langsung adalah larutan yang terjadi karena semata-mata peristiwa fisika, bukan peristiwa kimia. Contohnya yaitu NaCl dilarutkan ke dalam air atau KBr dilarutkan ke dalam air. Jika pelarutnya air diuapkan, maka NaCl atau KBr akan diperoleh kembali. Larutan tidak langsung. Larutan tidak langsung adalah larutan yang terjadi semata-mata karena peristiwa kimia, bukan peristiwa fisika. Contohnya, jika Zn ditambahkan H2SO4, maka akan terjadi reaksi kimia menjadi larutan ZnSO4 yang tidak dapat kembali menjadi Zn dan H2SO4. Jika suatu zat A dilarutkan ke dalam air atau pelarut lain, akan terjadi bermacam-macam tipe larutan. Contohnya larutan encer, larutan pekat, larutan jenuh, larutan lewat jenuh. Penggolongan menurut cara pemberiannya. Yang pertama yaitu larutan oral. Larutan oral adalah sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, ataupun pewarna yang larut dalam air atau campuran kosolven air. Yang kedua yaitu larutan topikal. Larutan topikal adalah larutan yang biasanya mengandung air tetapi seringkali mengandung pelarut lain seperti etanol dan poliol untuk penggunaan pada kulit, atau dalam larutan lidokain oral topikal untuk penggunaan pada permukaan mukosa mulut. Penggolongan berdasarkan sistem pelarut dan zat terlarut. Yang pertama yaitu spirit. Spirit adalah larutan yang mengandung etanol atau hidroalkohol dari zat mudah menguap. Umumnya digunakan sebagai bahan pengaroma. Tinktur. Yang kedua yaitu tinktur. Tinktur adalah larutan mengandung etanol atau hidroalkohol yang dibuat dari bahan tumbuhan atau senyawa kimia. Yang ketiga yaitu air aromatik sendiri adalah larutan jernih dan jenuh dalam air dari minyak mudah menguap atau senyawa aromatik atau bahan mudah menguap lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi larutan. Yang pertama, sifat polaritas zat terlarut dan pelarut. Aturan yang terkenal yakni like dissolves like diperoleh berdasarkan pengamatan bahwa molekul-molekul dengan distribusi muatan yang sama dapat larut secara timbal balik, yaitu molekul polar akan larut dalam media yang serupa, yaitu polar, sedangkan molekul nonpolar akan larut dalam media nonpolar. Yang kedua, diosolvensi. Campuran pelarut untuk melarutkan zat tertentu banyak digunakan untuk membuat larutan obat. Yang ketiga, sifat larutan. Zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sukar larut memerlukan banyak pelarut. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah A. Dapat larut dalam air, B. Tidak larut dalam air. Yang ketiga, temperatur. Beberapa zat padat umumnya bertambah larut jika temperaturnya dinaikkan, dan dikatakan zat itu bersifat eksoterm. Pada beberapa zat lain, kenaikan temperatur justru menyebabkan zat itu tidak larut. Zat ini dikatakan bersifat endoterm. Contoh zat yang bersifat endoterm adalah CaSO4. Yang kelima, salting out dan salting in. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu
yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utamanya, sehingga menyebabkan penurunan kelarutan zat utama. Contoh, reaksi antara papaverin HCl dengan sol carcot menghasilkan endapan papaverin basa. Sedangkan salting in adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih kecil dibandingkan zat utamanya, sehingga menyebabkan kenaikan kelarutan zat utama. Contoh, globulin tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam larutan garam encer. Keuntungan dan kerugian bentuk larutan. Keuntungan 1. Merupakan campuran homogen. 2. Dosis yang dapat diubah-ubah dalam pembuatan. 3. Dapat diberikan dalam larutan encer sedangkan kapsul dan tablet sulit diencerkan. 4. Kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi. 5. Mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna, dan hal ini cocok untuk pemberian obat pada anak-anak. 6. Untuk pemakaian luar, bentuk larutan mudah digunakan. Kerugian 1. Volume bentuk larutan lebih besar. 2. Ada obat yang tidak stabil dalam larutan. 3. Ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Cara khusus pengerjaan obat dalam bentuk larutan diantaranya 1. Natrium bikarbonat, yaitu harus dituang dengan cara gerus, tuang, atau Atlas-Band. 2. Natrium bikarbonat bersama-sama natrium salisilat, yaitu Na bikarbonat digerus tuang, kemudian ditambahi Na, larutan harus ditambahkan natrium pirofosfat 0,25% dari berat larutan. 3. Sublimat atau HGC12, yaitu untuk obat mata harus dilakukan dengan pemanasan atau dikocok-kocok dalam air panas, kemudian disaring setelah dingin. 4. Kalium permakanat atau KMNO4, yaitu dilarutkan dengan pemanasan. 5. Zinc klorida atau ZnC12, yaitu harus dilarutkan dengan air sekaligus kemudian disaring. Camphor atau Campora, yaitu kelarutan dalam air 1:650, dilarutkan dengan spiritus fortio 96% sebanyak 2 kali bobot camphor di dalam botol kering, kocok-kocok, kemudian tambahkan air panas sekaligus kocok lagi. 7. Tanin. Tanin mudah larut dalam air dan dalam glisirin, tetapi tanin selalu mengandung hasil oksida yang larut dalam air, tetapi tidak larut dalam glirisin, sehingga larutannya dalam glirisin harus disaring dengan kapas yang dibasahi. Jika ada air dan glirisin, larutkan tanin dalam air, kocok, baru ditambahkan glirisinya. 8. Ekstracat opi dan ekstracat ratahai, yaitu dilarutkan dengan cara ditaburkan ke dalam air sama banyak, diamkan 15 menit. 9. Perak protein, yaitu dilarutkan dalam air sering sama banyak, diamkan 15 menit di tempat gelap. 10. Sucus licuriate. Ada 2 macam, yaitu A. Dengan gerus tuang atau Atlas-Band jika jumlahnya kecil. B. Dengan merebus atau memanaskan hingga larut. 11. Kalsium lata dan kalsium glukonat, yaitu kelarutannya dalam air 1:20 jika jumlah air cukup. Setelah dilarutkan, disaring untuk mencegah kristalisasinya. 12. Bahan obat yang berkhasiat keras, yaitu harus dilarutkan tersendiri. 13. Jika ada bahan obat yang harus diencerkan dengan air, hasil pengenceran yang diambil paling sedikit adalah 2 mili. 14. Kodein.
A. Direbus dengan air sebanyak 20 kali kodein setelah larut diencerkan sebelum dingin. B. Dengan alkohol 96% sampai larut, lalu segera diencerkan dengan air. C. Diganti dengan kodein HCl sebanyak 1,17 jumlah lainnya. 15. Pepsin. Pepsin tidak larut dalam air tetapi larut dalam HCl encer. 16. Nipagin dan nipasol atau kelarutannya 1:2000. Sebagai pengawet 0,1% sampai 0,2%, nipagin berfungsi sebagai pengawet dalam larutan air, sedangkan nipasol untuk larutan minyak. A. Dilarutkan dalam air dengan pemanasan, ambil digoyang-goyangkan. B. Dilarutkan dulu dengan sedikit etanol dan dimasukkan ke dalam sediaan yang diawetkan. 17. Fenol. Fenol diambil fenol liquatum, yaitu larutan 20 bagian air dalam 100 bagian fenol. Macam sediaan larutan obat. Macam-macam sediaan larutan obat sebagai berikut. 1. Larutan untuk mata. Larutan untuk mata sebagai berikut. Kolium atau cuci mata. 2. Gultae ophthalmicae atau obat tetes mata. 2. Larutan untuk telinga, antara lain solutio otik atau Gutae auricus lares atau obat tetes telinga. 3. Larutan untuk hidung, antara lain Colunarium atau obat cuci hidung, atau Gutae nasale obat tetes hidung, Inhalations obat semprot untuk hidung maupun mulut. 4. Larutan untuk mulut. Larutan untuk mulut antara Colutorium atau obat cuci mulut, Gargarisme atau Gargelai obat kumur, Litursoris atau obat oles bibir, Gutae oris atau obat tetes mulut. Larutan parenteral antara lain injectiones atau injeksi obat suntik, infus invetrena atau infus dabila, serum dan vaksin. 6. Larutan untuk rektal. Larutan untuk rektal digunakan melalui anus atau rektal seperti lavemel atau kelisma atau enema. 7. Larutan untuk vagina. Larutan untuk vagina digunakan melalui vagina seperti douche. 8. Larutan oral. Larutan oral antara lain Votiones atau obat minum, sirup, eliksir, netralisasi, saluration, patio, evervecen, gulae.